Monitoring atau evaluasi? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Terus kalau misalnya dengan bahasa scamming, apapun di dunia ini scamming. Terus misalnya, lu bisa nggak merubah itu? Ya harus. Justru malah kita harus lihat kalau sesuatu ada yang salah. Misalnya gini ya, di suatu tempat ada satu kondisi yang dibilang sama orang, ini usahanya atau ini tempatnya, ini apa? Berarti kan ada kesempatan kita untuk maju gitu. Iya. Ah, justru malah kalau di situ perfect, di situ sempurna, kita tuh nggak ada kesempatan buat ngevaluasi apapun. Oke. Sama kayak datang nih, di sini ya, maaf ya. Datang ke tempat yang kumuh, Oke. tuh revisi terus mulut tuh kayak jalanannya, ininya becek, jembatannya rusak, ini, tuh jadi banyak revisi gitu. Manusiawi dong. Iya, tapi cuman bisa cerita dan ngomong doang gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya datang nih ke tempat orang yang misalnya komplek perumahan mewah, elit, hanya bisa tuh komentar doang kayak, wah rumahnya gede ya, Pik, apa. pik, pik, misal kepik ya. Misalnya, Wah, ya misalnya Pik boleh, pik ya. contohnya Pik ya. Pik misalnya, ke Pik misalnya, wih mobil-mobil di sana mah Mercy biasa aja, BMW biasa aja gitu. Wah, jadi kalau pada saat kita melihat sesuatu yang banyak bisa dievaluasi, sebenarnya Ya, kesempatan kita untuk melakukan evaluasi itu menjadi kemenangan menjadi kita gitu. kemenangan. Oke. Nah itulah yang kadang-kadang sama orang tuh dianggap malah cuman untuk dikritik, dikomentarin, dihinakan, tapi nggak diperbaiki gitu. Justru kesempatan pada saat ada terjadi kerusakan, di saatnya itulah kita maju. Tapi ya terserah, itu kan hak setiap orang ya. Orang mau ngambil resiko boleh, mau ngambil resiko juga boleh. Makanya aku bisnisnya yang bisnis yang paling gak disukain orang. MLM. Bisnis yang aku menggeluti itu adalah bisnis yang paling banyak evaluasinya. Oke. Jadi aku pelajari ternyata ya, dalam sebuah bisnis yang banyak evaluasinya, berarti tingkat kemenangan kita tuh jauh lebih tinggi saat kita Oke. berhasil. Ini berhasil ya, Ya. dalam kutip, berhasil mengidentifikasi apa yang salah dari tempat itu atau usaha Oke. itu. Usaha itu. Misalnya gini ya, kalau kita usaha konvensional, begitu kita gagal, kita tuh ngoreksinya ke diri kita sendiri. Yes, Tapi betul. kalau begitu usahanya multi level marketing, ngoreksinya ke perusahaan. Perusahaan dong. Ownernya, Yes. wah si ininya, si itunya, si Iya. foundernya lah, Sistemnya. si sistemnya lah, pokoknya banyak komplain. Padahal begitu ada kebijakan dari toko oranye, toko hijau, toko Iya. apapun, mereka nggak sekomplain itu. Mereka nggak bisa. Tapi pada saat ada orangnya, ada sosoknya, ada yang bisa dipersalahkan, mereka bisa persalahkan itu. Nah, akhirnya karena banyak mempelajari, oh banyak yang salah nih, banyak yang salah nih. Kenapa ya orang rata-rata komplainnya itu terus gitu. Nah, pelajari itu. Oh, ternyata nggak bisa semua bonus diambil. Gitu. Akhirnya aku belajar tuh. Oke. Oh, ternyata dari 5 bonus atau dari 6 bonus atau dari 10 bonus ternyata nggak bisa kemaruk di multi level tuh. Paling cuman boleh satu, dua, paling banter tuh tiga kalau menurutku. Jadi bonus-bonus kayak referral itu nggak boleh banyak. Oke. Karena semakin banyak itu ya jatuhnya konven lagi ya. Nah, itu yang dilakukan di usaha. Iya, ya. Aku Usaha. mengevaluasi sebuah network marketing atau multi level marketing. Tapi Kalau ini semakin seru aja nih. Ini intinya. Oke, kita kesampingkan dulu MLM. oke, Kita bahas dulu mungkin pondasi dari kenapa harus main MLM. ya Lu percaya nggak sekarang lagi krisis? percaya. Kenapa? Lu aja nggak ada duit kan? Gak ada. Anjrit bangke. Iya, Bener. iya dong. Iya dong. Kan kita maksudnya gini, salah satu cara untuk sehat kalau dalam psikolog tuh ngaku kalau kita sakit. Oh, akui dulu. Akui dulu. Jadi kalau kita bilang kita misalnya, "Kamu tuh sakit nggak sih? Kamu tuh ngerasa nggak kalau kamu sakit?" gitu. "Enggak, aku sehat, aku sehat." Nah, itu tuh masih sakit. Tapi kalau dia bilang, "Iya, kayaknya kenapa sih aku mikirin dia terus? Kayaknya aku punya trauma yang nggak bisa lepas deh. Aku sadar aku pengen sembuh." Nah, saat dia udah sakit dan dia mengaku sakit, tandanya dia udah mulai sembuh dan Oke. pasti ada tujuan mau sembuh. Tujuan mau sembuh. Tujuan mau sembuh. Nah, sama kayak kita gini nih, kalau kita nggak ngaku krisis, ya udah, ya bertahan aja dengan rasa sakitnya. Tapi kalau misalnya kita anggap nih sekarang, krisis ekonomi itu bukan marketing, Krisis ekonomi itu bisa dirasakan dari orang mulai bawa-bawa tumbler. Itu tuh bagi aku efisiensi terhadap pembiayaan air. Itu lifestyle. Ya lifestyle secara airnya bener. Oke. Secara air untuk diminum dia jadi lebih sehat karena air yang diminum itu lebih banyak. Itu setuju. Ya, di bagian situ aku nggak nolak. Tapi Oke. di bagian itu menjadi lebih efisien terhadap pembiayaan meminum air, ya Betul. jelas lebih hemat gitu.
Aduh, Oke, aduh, makasih, ada thank minum, you. keren keren. Sorry ya, Terima kasih, sorry terima Pak. kasih. Biasanya udah Bismillah, makasih disiapin. Mas. Oke ya, kita efisiensi di minuman ya. Sebetulnya kita efisiensi. Iya, jadi orang bawa tumbler itu menurutku ya pribadi pasti ada berpikir juga takut air di luar dioplos, Yes. takut air yang di luar tidak bersih. Juga ya menghemat juga kalau dia bawa 2 liter sehari kan lumayan tuh untuk nggak beli-beli air di mana aja gitu. Orang sampai berpikir sejauh itu ya. Karena tipe aku tuh aku tidak akan berpikir yang orang lain biasa pikir gitu. Aku tuh malah berpikir jadi pihak yang disudutkan gitu lah. Tapi kamu jadi beda nantinya. Nggak apa-apa, memang Nggak butuh apa-apa. beda untuk Butuh jadi beda. maju tuh emang butuh beda. Tapi emang nggak punya teman jadinya. Yes, betul. Nggak punya teman. Sama kayak multi level marketing. Iya. Orang tuh paling cenderung stigma di masyarakat ya. Aku nggak Sorry punya nih. teman, serius. Aku Oke. nggak punya teman, tapi aku mengklaim mereka semua teman aku. Tapi belum tentu mereka siap dengan semua apa yang aku bilang. Tapi pada saat aku cerita aku multi level marketing, sebenarnya pada saat aku nggak bohong, ayah, aku tuh suka sakit hati kalau disamain sama mereka yang lagi bohong. Oke. Nah itu, tapi ini kalimatnya aku ganti lagi nih. Siap. Aku tidak mau teman-teman itu berpikiran kalau yang selama ini multi level itu mereka sedang bohong. Oke. Mereka cuman belum dapat evaluasinya. Oh, Jadi bagi aku tuh, mereka cuma belum dapat evaluasi. iya, jadi mereka belum mengerti bagaimana cara mengevaluasi sebuah bisnis gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya bisnis konven kita gagal nih, bakso kita yang udah kita punya 12 cabang ini tutup, Betul. kan harus diidentifikasi. Jangan-jangan cabang ke-11 nih penyebabnya. Ah, Gara-gara baksonya tidak digiling secara apa misalnya. betul. Kan evaluasi tuh. Oke. Nah, mungkin sekarang tahap evaluasinya sudah mulai matang, ah. Dan alhamdulillahnya tuh aku memang ada di circle yang memang bisnisnya ya selalu bisnis ini gitu. Makanya aku lebih mendalami di kosmetik karena ibuku punya pabrik kosmetik. Satu lagi kenapa aku di multi level marketing karena memang banyak klien-klienku yang di multi level marketing. Oke. Berarti networking Networking. system. Oh pasti penting banget itu, paling penting, paling utama, dan itu nggak boleh sampai di nggak ada. Teman-teman juga iklan kan juga membangun networking. Funneling itu apa nggak multi level marketing Multi dan juga level marketing, funneling, yes, funneling funneling juga tuh, sama yes. aja. Cuman bedanya yang satu terbatas 3, kalau kita enggak, kita semua orang punya kesempatan yang sama, orang keempat sama orang ke-1 potensinya, tapi memang harus dibikin standarisasi dulu, ah. Jadi sistem tuh nggak boleh misalnya ada banyak pilihan tuh nggak boleh. Sistem tuh harus punya satu pilihan, sama lah kayak kenapa kita sekolah SD gitu, ah. Ya. Jawabannya apa? Iya, karena usia. Betul, karena umurnya sudah cukup. Umurnya sudah cukup. Benar. Betul. Kalau berpikir secara sistem kayak gitu. Jadi kenapa kita akhirnya homeschooling terus tetangga kita marah? Karena kita seakan-akan melawan sistem. Yes. Padahal mungkin saja dengan kita sekolah anak kita malah jadi tambah maaf ya misalnya arogan, tiba-tiba tangannya jadi tambah apa Bisa. suka simbol-simbol yang tidak baik gitu. Bagi aku lingkungan yang buruk akan menyebabkan juga kondisi mental yang buruk juga, kondisi kesehatan mental yang buruk. Makanya ya aku pengen jaga anakku aja. Jadi kemarin aku bilang anakku mau aku ini ya, anakku mau aku homeschooling. Tiba-tiba tetangga ada yang bilang kenapa homeschooling Mas Paris? Pastilah. Iya, Terus ya. jawabannya? Iya Bunda, Paris rencana emang homeschooling aja sih. Karena Paris juga nggak bisa ngejelasin ke semua orang. Karena aku tuh nggak bisa jelasin ke semua orang gitu lah. Makanya aku kan pernah dengar ya, aku tuh nggak bisa jelasin ke semua orang kalau orang harus sayang sama keluarganya, sama Betul. dirinya. Yang aku harus bisa bilang adalah teman-teman tuh sayang dong sama diri sendiri juga. Yes, betul. Gitu. Jadi kita tuh harus cinta sama diri kita dulu, baru kita bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi lu babak belur loh. Babak belur. Krisis itu. Ya cuman hidup sekali aja. Nggak ada resiko sama sekali yang diambil. Bagi aku ya janganlah. Hidup kan aku juga nggak percaya reinkarnasi ya. Jadi aku nggak percaya ada reinkarnasi. Tapi aku juga nggak percaya kalau VOC datang untuk berdagang rempah-rempah. Neil Armstrong juga nggak ke bulan. Aku sering punya statement pernyataan itu dari teman-teman komunitas, dari teman-teman saya berkumpul bahwa memang POC nggak datang ke sini tuh untuk berbisnis itu. Tapi coba deh satu alasan ketika gua harus ngejawab emang bukan gitu. Kan udah Pandangan lu kebukti. gimana? Kan udah kebukti. Kebuktinya? Bahkan sebelum VOC bangkrut aja dia tuh meninggalkan kekuasaan dia Yes, betul. kepada aduh ini channelnya nggak aman nanti. Ya udah meninggalkan
Jejak-jejak kerajaan lah atau apa dinasti, dinasti peninggalan ya. lah kepada beberapa orang di Indonesia. Makanya Belanda nggak perlu lagi ngejajah Indonesia. Yang perlu itu yang belum pernah. Semakin seru. Kita korek-korek aja, Iya nggak iya apa-apa. iya. Iya. Soalnya ini memang luar biasa sekali ya. Ini kesempatan saya pertama kali bisa ngobrol langsung kayak Iya, gini. iya. Jadi saya manfaatin. Alhamdulillah. Multi level itu rusak. Iya iya setuju. Ada tuh stigma di masyarakat. Iya. Mau sanggup berani ngebenerin itu. Justru 20 juta deh pemain multi levelnya. 250 jutanya nggak tahu. Jadi kesempatan menang kita tuh jauh lebih besar. Coba deh orang berpikir ya gini, kalau tidak terjadi sebuah kerusakan, tidak ada yang perlu dibenerin. Tuh jadi nggak bermakna gitu. Ya. Tuh nggak ada market. Tuh nggak ada tujuan hidup. Tuh nggak ada yang harus lakukan. Hmm. Gitu lah. Ya. Jadi kalau misalnya ini sudah, coba ya bayangkan, kalau multi level marketing adalah sebuah bisnis yang semua sudah benar, Tuh. aku nggak ada kesempatan. Dan masih mau main sebuah bisnis konvensional yang dimainkan sama semua orang gitu. Nggak ada peluang. Nggak ada peluang. Makanya sampai bilang nggak ada blue ocean lagi. Yes. Gak ada blue ocean. Aku mau blue ocean walaupun melawan semua semua merah semua padahal sebenarnya. Tapi bagi aku orang tuh bisa berpikir kok. Maksudnya logik dalam sebuah berpikir tuh harusnya bisa. Kalau orang di konvensional dibatasi 3, maka ya di situ juga tidak terbatas tapi pendapatannya dibatasi. Bagi aku adil kok. Terus kenapa harus tutup poin? Ya itu kan perusahaanmu. Ya. Masa kamu nggak mau berkontribusi untuk perusahaanmu yang terus menghidupimu, membagi bonusnya? Kamu kok pengen dia mati gitu loh. Tapi nanti perusahaannya overpaid. Bisnis apa sih yang nggak overpaid? Yes. Kalau operasional kalah sama ini aja overpaid kok. Operasional kalah, makanya bisnis MLM itu sebenarnya nggak ada operasional kalau cuma nyari 2. Yes. Kenapa harus keluar kota? Kenapa harus roadshow jauh-jauh? Iya, logika berpikirnya kan teman Dua aja, aja, dua aja. terdekat. Ya. Terdekat. Kenapa hanya 2 aja sampai harus keluar kota gitu? 2 aja nggak ada memang di kotanya yang percaya sama dia. Gitu sih. Menurut aku hubungan pertemanan yang baik, bahkan stigma MLM buruk aja. Kalau kita punya teman yang baik mah baik aja. Aku punya teman 001 aku Ayosep. Ya. Yosep Kusuma. Ya, ya tahu. Aku pernah bilang sama dia, dia kan dia gede banget omsetnya. Dia tuh 800 juta, 700 juta, 900 juta Toko sebulan. Lens ya. Ya tahu ya. Tahu. Dia tuh omsetnya besar banget, garment dia. Betul. Terus pas lagi kaya-kayanya nih, aku bilang gini, aku khawatir suatu saat sistem yang sekarang lagi jalani itu shutdown. Karena aku kan lihat banyak pembelajaran tentang ekonomi ya. Banyak. Jadi kalau sudah database kita udah terlalu banyak masuk ke Yes. mereka, maka siap-siap mereka akan mengganti produknya gitu. Betul. Aku cuman bilang gitu. Terus aku bilang, kenapa nggak kita multi level marketing aja yuk, supaya sistemnya punya kita sendiri, komunitasnya marketnya captive gitu. Itu adalah orang-orang kita sendiri gitu. Iya. Dan dengan senang hati Ayosep bilang, tenang Pak, saya sudah di sini. Padahal dia nggak ngerti. Padahal dia nggak ngerti. Nggak paham kan? Nah itulah teman gitu. Tapi menurut Mas Faris, Allah itu kalau mau ngasih rezeki, dia tuh karena dia ingin atau beliau itu karena apa? Karena Allah ingin. Itu bener banget sih ya. Karena Allah ini. Karena Allah ingin. Jadi Allah tahu kalau orang ini dikasih, maka dia tidak akan jahat sama orang. Oke. Jadi orang tuh bisa kelihatan dari dia sedikit aja, pas dia nggak punya uang dia bagi-bagi ya. Itu tandanya Allah memang ingin dia makin maju. Cuman kalau dia menolak semua keadaan juga, Allah juga nggak bisa gitu. Maksudnya Allah mau gimana, Allah mau kasih rezekinya. Kalau dia ini ditolak, ini menutup, ini dia nganggap saya sudah mengerti, ini multi level dia, wah saya kan belum tentu. Siapa tahu revisi. Siapa tahu multi levelku ini multi level revisi. Balik lagi ke MLM ya, betul. Iya. Luar biasa sekali obrolan kali ini. Tapi satu kata aja buat teman-teman, mungkin nanti ada 20 orang atau 15 orang yang nonton podcast kita ini nih. Orang yang ingin masuk ke multi level marketing. Satu kata aja untuk, aku sih bukan untuk meyakinkan Satu mereka. kata ya, Iya. coba. Coba. Makna coba tuh panjang Jadi ada orang yang selalu mencoba. Hasil akhirnya beda sama orang yang nggak pernah nyoba. Oke. Hasil akhirnya itu. Jadi makna hidup tuh bukan dikasih tapi Oke. ditemukan. Jadi kita tuh nggak bisa kayak aku tunggu, aku akan dapat makna hidupku. Nggak bisa. Oke. Cari maknanya.
Dari mana? Dari pembelajaran. Pokoknya gini ya, kalau ngelihat usahanya orang nggak bagus, cari tahu kenapa. Jangan judgement aja. Oh, Saya ada ini bocor nih, ada apa? nah, Atau misalnya ada lampu nggak nyala gitu ya. oke. Kalau main gampang mah, ini nih si A nih lupa aja masang lampu Hmm. gitu ya. Ini bocor ini nih si Mang A nih yang nggak ngerjain nih. Terus kapan kita majunya gitu? Padahal kita harus tahu, oh ini tuh lampu mati. Oh karena memang pada saat kemarin tuh hujan, evaluasinya di mana? Oh mungkin jangan-jangan di atas itu ada sesuatu yang menetes, akhirnya membuat ini jadi ada yang mati gitu. Nah kalau setiap ada kejadian, aku tuh mikirnya selalu apa yang perlu dievaluasi ya? Apa yang perlu dievaluasi ya? Nge-breakdown masalah dulu. Iya itu. Masalahnya di breakdown. Pokoknya apapun masalahnya di breakdown. Nanti tuh akan lihat, oh ada peluang. Sama kayak krisis ekonomi. Kalau orang nggak nge-breakdown masalahnya, Ya. dia nggak tahu cara keluarnya. Kalau orang nggak bisa Nggak nge-breakdown bisa, masalahnya, nggak bisa. dia pasti nggak akan Ya, tahu. sekarang aku mau nanya, mau usaha apa? Jawab aja, jawab. Ini harus dijawab ya. Aku gantian nih. Bikin startup, Bikin startup apa? aplikasi, Gombal misalnya, Aplikasi gombal. Gotambal. Iya, Iya, orang kan Oh iya, banyak oh yang bagus, butuh, bagus, bagus, banyak bagus. yang butuh tuh di jalanan Bagus, misalnya. bagus. Aduh, pecah ban nih atau Iya, bisa iya, kempes iya. gitu kan, Ada tinggal yang gombal aja. Nanti ada orang tuh datang dari terdekat yang apa? keren itu sih, kan keren. itu gitu. Itu bagus. Kita persiapan tuh ada kompresor, ada apa gitu. Iya. Jadi tambal bannya tapi ngedatengin lokasi. Ngedatangin iya gitu. Keren. Kayak zaman dulu ojek Bukan mangkal. hanya tambal, tapi gombal itu nanti bisa bisa ke 1 liter, 2 liter bensin atau apa yang memang dia jauh gitu. Apapun Apapun. kebutuhan dari Yes, situ. Wah betul. keren. Udah nggak ada jawaban. Aku harap jawaban itu aku mau bikin mie ayam gitu. Bentar, kita cut ini bisa cut gitu ya. Oke, aku mau usaha ternak. Tepat lagi ternak. Tapi nggak apa-apa. Mau ternak, misalnya ternak apa? Misalnya ayam pedaging. Ayam daging. Bagus. Kalau selama itu masih usahanya ada di bidang makanan, tinggal bagaimana cara pendistribusian sampai bisa mendistribusikannya selesai itu. Karena AA itu udah menjawab di mana Wisewood Eye Care-nya itu udah kejawab gitu. Tapi kadang-kadang produk unik, inovasi gitu kadang kenapa aku harus pedulinya tuh masih lebih tinggi gitu. Bahkan tapi kalau udah krisis ekonomi nggak peduli lagi tuh. Orang nggak akan peduli sama apapun tadi. Jadi Boro-boro makan ayam ya. boro-boro makan ayam. Tapi krisis ekonomi itu tandanya adalah teman kita juga kita minta tolong gade juga nggak ada dia. Dulu kan kalau gade-gade mobil gitu atau motor gitu Bisa lah ya. bisa lah ya Bisa teman pinjem 15 hari lah 15 bentar hari. nanti. Nah, sekarang udah nggak ada. Dia juga lagi keberatan gitu. Berarti next, entah itu mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau mungkin bahkan 1 tahun ke depan itu kesenjangan tuh udah makin kentara ya. Udah kelihatan Jangan banget. makin kentara karena kita bukan bagian dari mereka. Bukan bagian dari mereka apa maksudnya? Bukan bagian dari orang yang sedang menjalankan sistem yang sudah dijalankan. Aman kali ya kalimatnya. Aman. Aman banget ini, luar biasa sekali. Iya. Nah, di multi level marketing tentunya ada sistem kan. Ya, Sistem yang mau Mas Faris bangun tuh apa di? Bentar, UBS kan namanya? UBS. UBS ya. UBS sebenarnya dari 97 udah ada. Wah, 97. 97. Jadi ini tuh reborn gitu dan aku pikir perusahaan itu mau bikin baru kah, mau reborn sebenarnya yang paling Kan tahun depannya tuh krisis kan? Iya, 97, 98-nya pas krisis. 98 Dan itu krisis. banyak banget orang selamat. Ini ya, bayangkan ya. Nggak tahu cara mainnya aja. Orang bisa jalan. Oke. Zaman dulu nih. Anggaplah misalnya marketing plan-nya tuh sebenarnya sulit dijalani gitu ya. Atau tidak adil untuk semua. Tidak adil untuk semua. Zaman dulu nih. Tetap aja kalau namanya krisis orang akan grouping sistem. Yes, grouping system. Orang akan ngumpul sama siapa yang punya sistem yang dia tidak kena sistem dari luar. Yakin dengan grouping system itu? Kan kita bisa coba misalnya, kalau konsep Islam tuh ada Baitul Mal. Kalau konsep perekonomian ada koperasi misalnya. Iya. Kenapa nggak bikin koperasi aja? Boleh bikin koperasi juga. Mau bikin koperasi ayo. Aku mah apa aja ya. Enggak, kan aku lagi nyerang MLM-mu. Oh iya, kalau aku berpikir, aku pengen yang memang orang sudah buruk gitu stigmanya. Aku pengen
aku mengobati di bagian situ. Misalnya kayak zaman dulu orang nggak tahu cara pakainya, misalnya Betul. aku menjadi orang yang ngasih tahu cara pakainya gitu. Misalnya kayak obat, ada yang baca kocok dahulu sebelum minum atau Ya, simpan di tempat yang sejuk. ya, Misalnya mereka nggak pernah baca itu gitu. betul. Aku kebetulan baca. Heeh. Akhirnya aku mulai ngerti duluan. Oh, ternyata aku harus kasih tahu nih teman-teman aku lupa setiap kali minum obat lupa dikocok Tapi itu gitu. memang penting dikocok itu. Iya sih. Kalau ya bukan itu poinnya. Bukan itu kan poinnya kan? Bukan itu poinnya, Iya. bukan itu poinnya. Tapi menyampaikan bahwa ada informasi yang selalu luput gitu ya. Pasti ada. Pasti ada. Semuanya butuh evaluasi. Di MLM pun sama. Iya, justru ini karena kenapa aku MLM? Karena banyak evaluasinya. Yes, betul. Jadi kalau tanya ini sistemnya atau SDM-nya dua-duanya? Sistemnya atau SDM-nya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ini nih yang menarik nih. Ya. Tapi ini gini ya, aku orangnya memang kayak gini ya. Aku bukan tipe orang gak enakan. Jadi bagi aku SDM kalau bisa dikritik, maka dia SDM maju unggul. Tapi kalau SDM nggak bisa dikritik, ya udah segitu aja gitu. Dia nggak bisa dikritik. Tapi Makanya kan tahu kan SDM kita kayak gimana. enggak penonton sini mah pada pintar gitu. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, multi level marketing ini memiliki peran yang sangat penting tentunya bagi usaha sekarang ya di tengah krisis. Karena saya selalu dapat statement bahwa kalau misalnya kita di tengah krisis, itu bisnis yang paling masuk akal itu grouping. Nah, sejauh mana nih kepercayaan dirinya Mas Paris nih untuk menjalankan konsep si multi level marketing UBS ini? Paris balik. Seberapa Mas Igun percaya konvensional akan menyelamatkan Mas Igun? Atau seberapa banyak sudah yang konvensional yang udah mau tutup? Kok nggak nyalahin itu sih? Kenapa sih nyalahin MLM terus? Coba dengerin MLM Paris dulu. Coba gini. Kalau tanya berapa banyak orang konvensional yang tutup, orang yang bikin brand di tempatku hanya 20% atau mungkin paling gede itu 30% dari total semua orang yang maklum tuh yang selamat itu cuma 20-30% tadi. Oke, Berarti konvensional itu juga nggak selalu menang. nggak selalu menang. Ya. Jadi Oke. keburukan dari sesuatu yang lain dianggap wajar, tapi begitu ada multi level terus diserang. Tapi kalau tanya seberapa optimis Paris, maka jawabannya adalah besok juga efisiensi. Orang konvensional mana aja nanti besok efisiensi. Nanti juga ngumpul sendiri. Makanya Paris bilang tadi 98. Orang 98 kalau nggak krisis, mereka ngumpul aja mereka nggak tahu makna ngumpul kan. Tapi kalau lagi nggak krisis tuh ayah, nih nggak krisis ekonomi, kita ngumpul tuh nggak bisa ngabisin duit. Tapi kalau lagi krisis ekonomi, ngumpul tuh harus jadi duit. Nah, gimana caranya ya konversinya pasti dalam bentuk sistem. Sistemnya apa ya? Udah multi level marketing. Oke. Apapun sistemnya, apapun ini konversinya kan balik lagi kepada duit ya. Ya itu sistem. Sistem tuh nggak bisa gini. Bisnis itu nggak bisa rasaan Bisnis itu nggak bisa pakai perasaan. pakai perasaan. Misalnya gini, karena dia adalah ini maka dia harus ini, karena dia adalah iniku maka dia akan gini kok. Gak bisa. Nggak bisa. Bisnis gak bisa jalan. Malah aku paling seneng bisnis sama temen Nah, ini kan stigma yang di masyarakat. Nah ya, aku juga pengen main di sini. Nah, Kalau main sama teman seru, tapi kalau bisnis sama teman nggak mau biasanya orang gitu ya. betul, betul. Karena memang sensitif, wilayah sensitif pertemanan itu kan duit. Kenapa sih? Oke, jelasin dong. Justru harusnya teman itu yang paling Justru ngerti. harusnya paling ngerti. Gitu jadi teman itu adalah orang yang harusnya ya seyogyanya pada saat kita nggak punya uang dia ada. Oke. Apalagi kalau kita ada uang udah pasti dia ada. Justru kita kok mau bisnis sama orang yang nggak kenal itu gimana sih? Iya. Memang paling senang, paling seru kalau teman kita juga ada di samping kita saat kita lagi bersama-sama membangun bisnis. Ngerintis banget. Paling seru aku bahkan Oke. serius ya, aku punya temanku yang dari SMA dan kita tuh masih bisa cerita-cerita masa SMA kita dan kenapa sih nggak sama teman kita sendiri gitu? Iya benar juga sih. Ya, ada tuh Andrea Wemona Jenal tuh temanku tuh. Oh, ini. Ya, jadi kita terus bareng-bareng sampai sekarang gitu. Kenapa nggak indah banget gak sih ya? Kenapa harus pisah gitu kalau bisa bareng gitu? Justru kalau di konvensional aku nggak bisa. Tapi kan orang berhak untuk menentukan hidupnya masing-masing. Ya silakan nggak apa-apa. Cuman kan ini kan krisis ekonomi ya nanyanya. Iya. Kalau orang krisis ekonomi, maka orang ada yang bangga boleh mau digaji boleh kalau misalnya masih ada yang gaji mangga. Betul. Tapi kalau aku tipenya aku pengennya orang semuanya punya nafas yang sama sama aku. Ya. Kesempatan yang sama sama aku. Gitu. Berarti bisnis itu harus adil.
kalau gitu. Secara syarat harus adil. Harus adil. Secara syarat harus adil. Dan membuktikan keadilan di dalam sebuah bisnis itu bisa melalui MLM. Betul. Yakin? Yang sudah dievaluasi, betul. Kan ada idiom atau misalnya ada pemikiran bahwa orang yang di bawah downline ya, namanya tuh downline kalau yang saya tahu. Downline itu kan dia hanya membesarkan si upline-nya aja, upline-nya gitu. Ya apa kabar AA jadi pegawai juga kan gitu. AA kerja sampai lembur juga ngerayain si bosnya. Oh yes, benar. Jadi kalau segitiga soal di muka bumi ini, Tuhan kita juga satu kalau kata Mas Anggun. Tuhan kita tuh satu. Jadi ya udah banyaknya tuh umat Iya, gitu. benar. Jadi jangan Satu, gini deh ya. malaikat 10, nabi 25, umat banyak. Umat banyak. Jadi udah jangan terlalu banyak evaluasi di bagian yang tidak perlu dievaluasi gitu. Misalnya kayak gini, kan aku ngasih kesempatan orang ke-1 sama orang ke-10 sama. Orang ke-1000 juga sama. Plannya sama. Plannya sama. Itu loh maksudnya. Tapi kalau konvensional pasti beda plannya. Beda plannya. Coba deh. Beda plannya tuh ada yang punya uang main plan ini, yang nggak punya uang main Iya, plan ini. selebgram planningnya ini. Nah, di selebgram aja udah beda tuh. Beda. Orang selebgram sama nggak selebgram yang bisa jualan Selebgram ya dong. gitu. Seseru itu hidup nih. Oke. Maka aku sering bilang sama AA, kata mamaku tuh, jadi hidup ini ya, alasan kita untuk hidup tuh nggak cukup kalau kita tuh belum bermanfaat buat orang, A. Yes. Jadi masih baru cuman kayak hidup doang gitu, A. Iya. Jadi kalau kita belum ada manfaat buat orang lain, maka nggak hidup gitu, A. Iya, betul. Belum. Jadi bagi aku, mamaku banyak memberikan wejangan yang aku nggak terima di sekolah. Di sekolah juga kan nggak boleh nyontek, padahal negara lain nyontek, ah. Yes, betul. Jadi terus gimana kita caranya maju kalau kita disuruh disiplin, hanya disiplin, tidak boleh nyontek, gimana kita berkembang gitu. Critical area kita tuh nggak ada. Berarti siapa yang salah? Sistem. Orang yang membuat sistem. Orang yang membuatkan sistem pada kita yang tidak mengerti itu sistem apa. Sistem apa? Oke, setuju. Itu aman ya kayaknya. Kalau misalnya kita Cut aja gitu. ya aman ya. Ya. Nah, tapi kan sistem ini dibuat itu adalah untuk keberpihakannya kepada masyarakat. Ya. Nah, tapi kalau sekarang ada yang tidak bisa merasakan itu sebagai sistem yang baik, lantas solusinya apa? Gimana? Jadi kalau ada orang, Ya, apapun sistem pendidikan, sistem pekerjaan yang dibangun. dia bisa evaluasi sendiri kok. Asal dia Melalui? sensitif. Oh, dirinya sendiri. Makanya disuruh kenapa orang itu sekolah. Sekolah itu memacu kita untuk bisa kritis, Iya. bisa berpikir, bisa kritis. Ya, Semakin tapi kan- sekolahnya makin tinggi, kita tuh makin kritis. Betul. Tapi kan aku ranking 1, ranking 2 gitu. Biasanya kan kerjanya akhirnya beda sama anak yang bad boy, malah jadi pengusaha. itu benar. Ya gitu. Malah makin tunduk, makin rajin, malah nggak menang gitu. Karena orang yang bukan melanggar sistem ya, orang yang coba mengevaluasi kita lagi kena sistem, biasanya lebih kreatif dalam berpikir. Mereka tuh lebih keluar dari pikiran mereka yang biasa orang bilang out of the box. Kalau orang cuman manut, dia nggak akan pernah out of the box. Berarti harus punya kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial termasuk yang bagi Paris memiliki kecerdasan sosial itu. Enggak juga. Cari aman. Cari aman ya. Oke ya. Serang aja terus nggak apa-apa. Minum aja dulu. Minum aja dulu. Ini kita belum masuk ke topik pembahasan yang sebenarnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang sesungguhnya, yaitu tentang bagaimana konsep multi level marketingnya Faris ini menjadi salah Setelah satu pesan-pesan berikut ini nggak sih? jalan. Yes.